Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Eka Pradana, NIM 1733006, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musikaritas Palembang. Di sini saya ingin membagikan materi mengenai monitoring hemodinamika. Yang pertama mengenai pengertian sendiri, hemodinamika merupakan sebuah aliran darah yang mengalir dalam sistem peredaran darah di tubuh, baik melalui sirkulasi besar ataupun melalui sirkulasi yang dalam paru. Kemudian hemodinamika adalah tadi mengenai tenaga yang terlibat dalam sirkulasi darah. Monitoring hemodinamik dilakukan untuk mengkaji fungsi kardiovaskuler pada pasien dengan keadaan kritis atau tidak stabil. Kemudian juga bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi kelainan fisiologi secara dini dan guna untuk memantau pengobatan yang diberikan untuk mendapatkan informasi keseimbangan homeostatis tubuh. Dalam melakukan monitoring hemodinamika bisa dilakukan dengan cara invasif maupun dengan cara non-invasif. Untuk yang cara invasif dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada memonitoring tekanan arteri atau measure artery pressure. Tekanan arteri rata-rata merupakan tekanan rata-rata selama siklus jantung yang dipengaruhi oleh corak jantung dan resistensi perifer. Kemudian tekanan sistolik itu dihasilkan dari volume sekuncup, kemudian kecepatan ejeksi ventrikel kiri dan juga resistensi dari arterial sistemik dan juga distensibilitas aorta dan dinding arteri. Kemudian juga dari kekentalan darah serta volume preload dari ventrikel kiri. Kemudian tekanan arteri rata atau MAP adalah tekanan rata di sirkulasi arteri selama siklus jantung. Kemudian yang kedua ada monitor tekanan vena tengah atau CVP, yang merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk memonitor status volume cairan. CVP ini dapat diukur dengan cm air atau cmH2O atau pada milimeter air raksa. Rentang normal dari CVP sendiri adalah 2 hingga 8 cm air atau 2 sampai 6 mmHg yang dilakukan dengan memasukkan kateter ke vena jugularis. Kemudian yang ketiga ada monitoring arteri pulmonal atau PAP. Untuk monitor arteri pulmonal ini sendiri dilakukan dengan memasukkan kateter melalui jantung kanan ke dalam arteri pulmonal. Dengan ujungnya itu diposisikan pada dasar kapiler pulmonal. Kemudian tekanan diastolik AP dapat digunakan untuk memperkirakan besaran dari tekanan diastolik akhir ventrikel kiri yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dari kinerja jantung. PAP normal ini rentangnya dari 20 sampai 30 atau ada yang bilang itu 8 sampai 15 mmHg. Sedangkan untuk monitoring hemodinamika secara non-invasif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah arterial, kemudian denyut nadi, kemudian pernapasan dan juga penilaian dari EKG. Mengenai parameter hemodinamika mencakup frekuensi jantung, tekanan darah arteri, kemudian tekanan vena sentral dan juga corak jantung. Parameter hemodinamik didapatkan langsung dari proses pengukuran secara langsung. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.